Ketergantungan dunia terhadap barang impor asal China kian menguat. Sebanyak 128 negara tercatat mengimpor setidaknya 10% kebutuhan barangnya dari negeri tirai bambu. Kamboja merupakan negara yang paling banyak bergantung pada impor China, yakni sebesar 47%. Lalu peringkat kedua adalah Kyrgyzstan, sebesar 46%, Hong Kong dan Mongolia masing-masing 41%, serta Vietnam 34%. Sementara itu Indonesia berada di peringkat ke-9 secara keseluruhan dengan total 31,4% impornya berasal dari China. Sebagian besar negara-negara tersebut mengandalkan pasokan bahan baku, komponen hingga barang modal untuk menopang ekspor mereka, mulai dari tekstil hingga perakitan elektronik. Wah, menarik juga ya kalau kita lihat fenomena ini karena sebenarnya hampir semua negara sekarang tidak bisa lepas dari rantai pasok China. Jadi ketika kita bicara impor yang besar dari China itu bukan lagi karena barangnya murah, tapi juga karena banyak industri yang memang bergantung pada komponen yang diproduksi di sana. Ya, kalau kita lebih dalam melihatnya juga nih, Shania dan juga Chris, sebetulnya ketergantungan ini biasanya tuh terjadi di sektor bahan baku sampai komponen industri. Nah, artinya barang yang datang dari China itu seringkali bukan produk jadi, tapi sebetulnya justru dipakai untuk memproduksi barang lain di dalam negeri. Ini juga menjelaskan ya kenapa banyak negara tetap mengandalkan China, meskipun di saat yang sama mereka juga ingin melakukan diversifikasi rantai pasok. Karena untuk beberapa sektor industri, mencari alternatif memasok dengan skala dan harga yang sama memang nggak mudah. Nah iya, dan yang menarik juga ini Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara dengan ketergantungan yang cukup besar. Tapi di sisi lain ini juga menunjukkan bahwa aktivitas industri dalam negeri ini memang masih sangat membutuhkan dan juga banyak pasokan dari luar begitu. Oke, jadi ke depan tantangannya mungkin bukan sekedar mengurangi impor dari China ya, tapi gimana sih memperkuat industri hulu di dalam negeri supaya ketergantungan terhadap bahan baku impor ini bisa perlahan berkurang. Betul, jadi tantangannya ke depan adalah bagaimana Indonesia bisa memperkuat industri hulunya supaya kebergantungan pada impor bahan baku bisa perlahan dikurangi, San dan juga Sasa ya. Ya betul sekali dan kita ke informasi selanjutnya, harga emas masih belum mengkilap di tengah permintaan yang masih kuat terhadap dolar Amerika Serikat akibat meningkatnya sikap menghindari risiko di pasar. Merujuk definitif, harga emas ditutup di posisi 5.136,91 dolar per troy ounce pada perdagangan Senin atau turun 0,64%. Penurunan ini berlawanan dengan kenaikan 1,8% pada Jumat pekan lalu. Harga emas mulai membaik pada hari ini di level 5.145,67 dolar per troy ounce atau naik 0,17%. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak membuat kekhawatiran pasar tetap tinggi. Investor masih mencari aset aman pada dolar Amerika Serikat dan anehnya emas justru cenderung ditinggalkan, padahal selama ini dikenal sebagai aset aman. Logam mulia ini diperkirakan belum akan kembali menjadi pilihan utama pasar dalam waktu dekat, meskipun data ekonomi Amerika Serikat yang akan datang bisa saja mengubah situasi. Wah ini anomali juga ya, kok harga emas malah turun di tengah perang di Timur Tengah. Padahal biasanya kalau ada konflik besar ini emas malah menjadi pilihan utama para investor. Makanya emang saya ini agak heran kenapa sekarang justru kebalikannya. Siapa nih yang bisa kasih jawaban? Nah ya, aku juga mikir kayak gitu. Karena justru harusnya emas naik karena dianggap aset yang aman ya saat dunia lagi nggak baik-baik saja. Tapi sekarang investor malah lebih banyak lari ke dolar Amerika Serikat. Kenapa ya? Nah, kayaknya pengaruh dolar lagi kuat banget deh sekarang. Investor merasa kalau pegang dolar lebih aman dan lebih liquid dalam kondisi pasar yang tidak pasti saat ini. Jadi tampaknya memang kilau emas sementara agak pudar dulu nih. Berarti pasar ini lagi sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Amerika Serikat ya, apalagi dalam waktu dekat akan ada rilis data inflasi seperti CPI dan juga PCE. Investor pasti lagi menunggu data itu sebelum keputusan ataupun mengambil keputusan yang besar. Betul, data inflasi itu penting banget buat nentuin langkah ke depannya The Fed. Kalau inflasi masih tinggi berarti suku bunga bisa tetap tinggi atau bahkan
bahkan naik gitu ya, bukan bertahan atau bukan menurun. Dan itu yang bikin dolar makin kuat dan emas justru makin tertekan. Jadi sebenarnya bukan berarti emas sudah tidak menarik ya, tapi hanya memang momentumnya lagi pindah ke dolar nih untuk sementara. Jadi kalau setelah data ekonomi keluar, arah pasar mungkin bisa aja berubah lagi. Ya, ini intinya juga berarti kondisi pasar sekarang lagi penuh ketidakpastian, investor juga jadi lebih berhati-hati dalam memilih aset yang paling cepat digunakan. Itu sebabnya dolar Amerika Serikat ini sementara lagi naik atau mungkin lebih liquid begitu ya. Setuju, pasar global sekarang lagi sangat sensitif terhadap berita ekonomi, bukan hanya terkait konflik geopolitik, tetapi juga data inflasi dan juga kebijakan bank sentral. Semua itu bisa langsung mempengaruhi arah investasi. Ya, makanya menarik buat lihat apa sih yang terjadi setelah data inflasi dirilis. Kalau hasilnya di luar perkiraan, nah pasar bisa langsung berubah arah nih. Dan bukan tidak mungkin kalau emas ini akan kembali jadi pilihan investor. Di informasi berikutnya masih terkait dengan konflik geopolitik, ternyata ketegangan geopolitik di Timur Tengah sudah merambah ke dunia digital. Kelompok peretas Iran dilaporkan menyusup ke jaringan Amerika Serikat termasuk bank, perusahaan teknologi hingga bandara. Peneliti keamanan dari Symantec dan Carbon Black mengungkap kelompok hacker yang dikenal sebagai Muddy Water telah berada di dalam sistem beberapa organisasi sejak awal Februari 2026. Kelompok ini diyakini merupakan bagian dari Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran yang selama ini dikenal menjalankan operasi siber global. Para peneliti menemukan sebuah backdoor baru bernama Dindor yang digunakan hacker untuk mengontrol sistem dari jarak jauh. Malware ini ditemukan di jaringan perusahaan teknologi yang memiliki operasi di Israel serta pada sistem bank di Amerika Serikat dan organisasi nirlaba di Kanada. Tak hanya itu, backdoor lain berbasis Python bernama FakeSet juga ditemukan di jaringan bandara dan lembaga non-profit di Amerika. Malware ini ditandatangani dengan sertifikat atas nama Amy Shern dan Donald Kay yang dikaitkan dengan operasi Muddy Water sehingga memperkuat dugaan bahwa kelompok ini berada di balik serangan tersebut. Waduh, ini sangat berbahaya ya masuknya peretas ke sistem jaringan keamanan dan juga pertahanan suatu negara. Karena nantinya mereka dapat melakukan apapun termasuk mencuri data ataupun mengacaukan sistem ataupun bahkan membuat serangan fiktif dengan menggunakan nama sebuah negara tertentu. Ya, yang bikin situasi makin berbahaya lagi ya, Sa dan juga Sania, bahwa hacker ini ternyata sudah berada di jaringan target sebelum konflik terbaru pecah. Jadi para hacker dari Iran ini memang sudah mengincar dan berencana untuk melancarkan serangan cyber kapan aja. Jangan-jangan selama ini udah banyak data nih yang bocor ke Iran. Ini bisa jadi sekali ya Chris ya, karena peneliti sebenarnya sudah menemukan upaya pencurian data dari perusahaan software yang memasok teknologi untuk industri pertahanan dan juga kedirgantaraan. Nah, data ini juga sudah dicoba untuk dikirim ke penyimpanan cloud eksternal, walaupun memang hingga saat ini belum diketahui tingkat keberhasilannya. Ya, tapi sangat berbahaya karena bisa jadi ini sebenarnya semua serangan ini sudah direncanakan dengan mengetahui informasi rahasia terkait serangan Amerika Serikat ke Iran. Nah, ataupun juga terkait dengan rahasia negara tingkat tinggi lainnya. Yang jadi menarik kenapa baru ketahuan sekarang ya? Apakah karena memang sistem keamanan Amerika Serikat sebenarnya nggak melakukan pengecekan secara berkala atau mungkin hacker ini terlalu rapi hingga nggak terindus sistem keamanan gitu? Nah, itu terkait dengan hal tadi memang belum bisa dipastikan untuk sekarang ya Chris ya, tapi memang perlu dipahami bahwa ini bukan serangan yang pertama kali dilakukan. Karena sebelumnya pada 2025 ini kelompok Muddy Water juga pernah membobol server CCTV di Yerusalem sehingga kemungkinan ataupun memungkinkan para peretas untuk memantau kota secara langsung untuk mengidentifikasi target potensial. Soal itu Iran juga akhirnya mendapatkan akses langsung ya untuk membantu pengumpulan intelijen dan juga penyesuaian target rudal, ya kan? Ya betul sekali dan juga serangan ini juga memang sudah berkali-kali dilakukan ya ke Iran begitu ya saya, karena memang ada sebuah perusahaan keamanan yang mendeteksi ada ratusan upaya eksploitasi kamera pengawas yang terhubung secara digital di Timur Tengah. Menurut Anda gimana, Sa? Nah, tapi di sisi lain juga tadi serem ya, karena tingkat pemerintahan aja ini bisa kena hacker loh di tengah situasi kayak gini, apalagi kita-kita nih. Makanya kita harus tetap waspada, meskipun di tengah ketidakpastian tetap harus mengantisipasi apalagi pemakaian digital. Nah,